Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fal akhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan secara detail terhadap cara membaca ayat suci Al-Qur'an dari segi makharijul hurufnya dan juga sifat-sifat hurufnya. Karena banyak juga dari murid-murid saya yang meminta agar saya membuatkan video yang menjelaskan dengan detail bagaimana cara melafalkan huruf hijaiyah dengan benar sesuai dengan makhraj dan juga sifat-sifatnya. Dan saya tidak akan mengedit audionya agar teman-teman bisa mendengar dengan jelas setiap huruf yang saya lafalkan. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan ayat 1. Di sini ada al-huruf al-muqatta'ah dan ini dibaca alif, dan karena dibaca alif ujungnya ada fa sukun, perhatikan sifat rokhawahnya. Jangan dibaca alif, enggak, alif. Nah, tahan suara fa-nya karena sifatnya rokhawah. Dan fa makhrajnya di ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Kemudian berikutnya lam, dibaca lam, dan ujungnya ada mim sukun bertemu di sini dengan ada mim, dan ini hukumnya yang terdapat di sini ialah mad lazim mutsaqqal harfi. Pengertiannya ada huruf mad setelahnya sukun asli dan ada idgham di situ. Di mana letak idghamnya? Lam yang diakhiri dengan mim sukun bertemu dengan mim diawali dengan huruf mim. Jadi ada pertemuan huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, disebut dengan idgham mimi atau idgham mithlain. Dan di akhir karena mim ada ya sukun sebelumnya kasroh dan diakhiri dengan sukun, namanya mad lazim juga. Mad lazim mukhaffaf harfi. Kalau yang ini mutsaqqal harfi, kalau yang ini mukhaffaf harfi. Kita baca. Dan hati-hati saat pada perpindahan. Ini merupakan kesalahan yang sering dilakukan. Meskipun itu hafadhah, banyak sekali yang membaca dengan cara seperti ini, yaitu saat perpindahan dari lam ke mim suaranya tidak dinaikkan. Harusnya dinaikkan saat perpindahan karena terdapat nabr di situ. Biasanya seperti ini. Lam mim, enggak. Naikkan di ujungnya, di perpindahannya. Lam gitu. Lam. Kemudian saat perpindahan suara mim dari suara dengung mim ke huruf mim, suaranya dilanjutkan dengungnya seperti ini. Lam mim. Lihat, seperti tidak ada perbedaan. Perjelas perbedaannya. Lam mim. Karena mim ini huruf dua bibir, suaranya harus keluar dari mulut. Meskipun ada gunnah sebelumnya, akhiri suara dengan di mulut. Dan ujungnya ada mim sukun bersifat bainiyah, jadi suaranya alirkan sedikit. Di ujung. Kita baca. Alif lam mim. Ayat berikutnya ada zal, makhrajnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, dan ini sifatnya rokhwa, bukan syiddah. Jadi saat melepaskan makhrajnya dan mengeluarkan suara jangan berbarengan, tapi alirkan suaranya terlebih dahulu. Jangan za, enggak. Alirkan za, za. Kemudian ini ada mad tabi'i 2 harokat. Kemudian lam sifatnya tawassut atau bainiyah, dan ini sama-sama bersifat jahar
artinya tidak terdengar suara aliran nafas. Bukan berarti tidak ada udara yang mengalir, tapi tidak terdengar suara aliran nafas. Baik. Tidak dibaca seperti ini lamnya. Li, li, tapi li suaranya alirkan sedikit. Li, li. Jadi zali, zali. Kemudian di sini huruf kaf, sifatnya syiddah. Jadi melepaskan makhraj dengan mengeluarkan suara berbarengan. Ka, ka, ka. Dan ini bersifat hams. Jadi pastikan ada suara nafas yang terdengar. Suara aliran nafas yang terdengar. Zalik. Atau jika kita ingin membaca dengan fathah, zalika, zalika, zalika. Berikutnya ada lam sukun, sifatnya bainiyah atau tawassut. Dialirkan suara sedikit. Al, zalikal, kal, kal. Jangan kal, tapi kal. Kemudian kaf sudah. Di sini ada huruf ta. Makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas ta, dan dia bersifat hams sama seperti kaf. Jadi ada suara aliran nafas yang terdengar. Ta, jangan ta, ta, tapi ta, ta, dan jangan berlebihan. Jangan seperti huruf c, ca, ca, al kita, enggak. Al kita, kita, ta. Kemudian ba, syiddah, jahar. Dan jangan menekan berlebihan. Bu, bu, enggak, biasa aja. Bu, bu, bu. Kemudian ada lam sudah. Ada matobi'i di sini. Kemudian ada ro. Nah, ro-nya fathah. Dibaca tebal dan sifatnya bainiyah sama seperti lam. Dialirkan. Nah, karena suaranya dilahirkan sedikit maka akan ada getaran di situ. Ro, ro, ro. Dan ini bersifat jahar, jangan dilafalkan dan terdengar suara aliran nafas di situ. Ro, ro, enggak. Jahar, ro, ro. Kemudian ya sukun di sini huruf lin. Ya sifatnya jahar, jadi jangan terdengar suara aliran nafas. Jangan roish, roish, enggak. Roi. Nah, saat melafalkan huruf lin jangan terlalu ditekan dan jangan diayun seperti ini. Roi, jangan diayun seperti ini. Roi, enggak, tapi baca seperti ini. Roi, 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 seperti itu. Kemudian ba sudah, dan kemudian berikutnya ada huruf fa. Fa sifatnya hams dan rohwa, jadi alirkan suaranya sedikit dan harus terdengar suara aliran nafas di situ. Fi, fi, fi. Nah, kesalahan sama huruf fa terlalu menekan dengan kuat di bibirnya. Karena makhrajnya ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Jangan fi, fi, biasa aja nekan bibirnya. Fi, fi, fi. Kemudian di sini ada ya sukun. Sebelumnya kasroh, berarti ini huruf mad, dan diakhiri dengan sukun. Berarti ini disebut mad arid lisukun. Dan ini huruf ha. Ha sifatnya rokhwa. Jadi alirkan suara ha-nya. Dan dia bersifat hamas. Alirkan sisa nafas yang ada. Fi, jangan dibaca syiddah ha-nya. Fi, fi. Nah, biasanya seperti itu. Kebanyakan seperti itu cara bacanya. Enggak dialirkan suara ha-nya. Jadi fi, seperti itu. Fi. Nah, coba kita baca dari sini. Dzalikal kitabu la raiba fih. Oke. Berikutnya ha. Udah. Sifatnya hams dan rokhwa. Alirkan suara nafasnya dan alirkan suaranya sebelum kita melafalkan harokatnya. Hu, jangan hu, hu, huda, huda, enggak. Huda, 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 dan jangan terlalu dalam. Ini makhrajnya bukan di dada, tapi di pangkal tenggorokan bersama dengan hamzah. Kemudian dal, makhrajnya sama seperti ta. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Bedanya, sifatnya kalau dal itu jahar. Jadi jangan da, tapi da. Tidak ada suara nafas yang terdengar. Kemudian ini tanwin bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Lam sifatnya sudah saya bahas tadi, dan mim
sifatnya juga sudah saya bahas. Ta sudah. Kemudian qaf, makhrajnya di pangkal. Lidah bertemu dengan langit-langit atas yang lunak. Kemudian ada mat arid lisukun, dan ini huruf nun disukunkan. Sifatnya bainiyah, sama seperti mim. Jadi tahan sedikit suaranya. Qin. Nah, di sini saat melafalkan huruf qaf, jangan dibaca terlalu tebal. Meskipun qaf bersifat isti'la, tapi karena dia berharokat fathah, jadi tingkatan tafkhimnya di sini paling rendah. Jadi jangan dibaca qi, enggak, biasa aja. Qin, qin. Kita baca dari sini. Hudal lil muttaqin. Sekarang kita coba baca dari sini. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Baik. Kita cukupkan video kali ini sampai dengan ayat 2. Dan teman-teman yang benar-benar berniat ingin membenarkan bacaan dari segi makhraj dan sifat, harap bersungguh-sungguh dan mengulang-ulang kembali apa yang saya sebutkan di video ini, dan tentunya dengan banyak latihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.